Ya, selamat jumpa anak-anak. Ketemu lagi dengan Paman Sam. Nah, Paman Sam ini selalu setia menemani anak-anak. Karena apa? Ya karena sayangnya Paman Sam terhadap anak-anak. Maka setiap 1 minggu sekali selalu menemani anak-anak dalam acara anak kreatif. Wah, ini lucu-lucu, ini anak-anak sudah siap-siap di depan televisi, mungkin sudah 10 menit yang lalu, atau memang sudah seharian menunggu acara Paman Sam di anak kreatif. Wah, ini menjadikan sesuatu yang menyenangkan bagi Paman Sam. Nah, seperti biasanya anak-anak, Paman Sam akan hadir di anak kreatif ini dengan satu dongengan. Ya, kadang-kadang juga cerita, kadang-kadang dongeng fabel, kadang-kadang ya juga bercerita tentang pengalaman Paman Sam ketika kecil. Nah, sekarang anak-anak akan Paman Sam beri dongeng tentang si hitam kesayangan nenek. Wah, si hitam kesayangan nenek. Bagaimana ini ceritanya? Begini ceritanya. Dulu di sebuah desa tinggallah seorang nenek hidup sendirian. Wah, di desa di puncak bukit begitu ya. Ada satu rumah yang tinggal hanya seorang nenek. Nah, tetapi si nenek ini tidak tinggal sendirian, artinya tidak ada anak-anaknya, juga tidak ada cucu-cucunya, pokoknya sebatang kara. Tetapi nenek ini ditemani oleh seekor kerbau. Seekor kerbau yang dirawat oleh nenek ini sejak usianya masih bayi. Anaknya kerbau, apa anaknya kerbau? Anaknya kerbau jenenge Gudel. Anaknya kebo jenenge Gudel. Dalam bahasa Jawa, anaknya kebo diarani Gudel. Ya sudah, Paman Sam nyebut Gudel aja. Nah, si Gudel ini oleh si nenek tadi setiap hari dirawat penuh kasih sayang. Dimandikan, kalau pagi diberi susu, diberi makan. Bahkan kalau sore ketika menjelang tidur itu si Gudel ini malah disuruh tidur sekamar dengan si nenek. Nah, wah, saking cintanya si nenek terhadap Gudel. Nah, tentu saja hubungan ini menjadi kekeluargaan. Hubungan ini menjadi seperti anak sendiri, juga seperti ke ibu sendiri. Itulah sebabnya si nenek ini memanggil Gudel dengan sebutan Nak Gudel atau Nak Hitam. Anehnya si Gudel ini seperti usia anak-anak. Gudel ini ketika si nenek ini pergi ke sungai, pergi ke ladang, si Gudel ini selalu mengikuti neneknya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti bulan. Si Gudel ini akhirnya menjadi kerbau yang besar. Warnanya hitam. Nah, itulah disebut saja si hitam. Nah, akhirnya si nenek ini tidak lagi menyebut Gudel, tetapi memanggilnya si hitam. Si hitam, kemarilah. Aku membawa jerami, tetapi aku tidak kuat, cepat kemari. Panggil si nenek, karena saat itu, saat nenek mencari jerami, si hitam ini, si Gudel yang sudah besar ini, si hitam ini masih berada di sungai. Akhirnya si Gudel marani, Melayu itu marani si nenek.
si hitam tadi. Ah, nenek, kenapa tadi tidak ajak-ajak? Tahu gitu, kita bisa mengambil jerami yang banyak. Atau kalau tidak, aku bisa makan jerami di tempat. Ah, tidak usah, si hitam. Nenek masih kuat mencari jerami. Ini untuk persediaan makanmu besok pagi sampai sore. Wah, terima kasih nenek. Akhirnya jerami tadi ditaruh di punggung si kerbau. Kerbaunya berjalan. Gitu, si nenek di depan. Sampai di rumah, jeraminya ditaruh kandang di kamar si hitam. Lalu si nenek pergi ke dapur masak-masak untuk makan malam. Nah, saat si nenek masak di dapur untuk persediaan makan malam, si hitam ini memandangi nenek terus. Hati kecilnya merasa kasihan. Lalu dia berpikir, kasihan juga ibuku ini hidup sendirian. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang mencarikan uang untuk belanja, untuk makan, untuk merawat kebun di sekitar. Bagaimana ya caranya? Si hitam ini merasa kasihan juga akhirnya terhadap ibunya. Ya, nenek tadi dianggap ibunya. Terus dia berpikir, bagaimana ya agar aku bisa membantu meringankan beban ibuku. Si hitam ini berpikir. Tiba-tiba si hitam menemukan cara. Betul, lebih baik aku pergi ke kota dan aku akan mencari uang di sana untuk kuberikan pada si ibu, lalu ibuku bisa berbelanja untuk makan kehidupan sehari-hari. Lebih baik aku akan pergi ke kota. Begitu kata si hitam. Tapi sebentar kemudian si hitam juga berpikir lagi, tapi apakah boleh ya aku pergi ke kota? Jangan-jangan ibuku tidak mengizinkan aku pergi ke kota. Bagaimana ya caranya? Apakah aku harus pergi sembunyi-sembunyi, tidak bilang pada si ibuku? Bagaimana ya? Besok saja sudah aku akan membuat keputusan. Nanti malam aku akan berpikir. Begitu kata si kerbaunya tadi. Nah, kelanjutannya bagaimana? Ya, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih berada di depan pesawat televisi dan selalu melihat cerita Paman Sam. Karena ditutup dengan istirahat, pasti ada yang penasaran bagaimana kelanjutannya. Begitu. Nah, kelanjutannya begini. Pada malam hari ketika nenek tidur, si kerbau ini tidak bisa tidur. Dia matanya hanya melek merentok. Tidak bisa tidur karena pikirannya hanya tertuju bagaimana caranya agar dia bisa pergi ke kota dan bisa meringankan beban si nenek atau beban ibunya tersebut. Akhirnya dia merasa tergetar hatinya dan nekat untuk pergi ke kota setiap pagi tanpa bilang kepada ibunya. Tetapi si kerbau mempunyai alasan. Si kerbau akan berjalan-jalan mencari hawa yang segar,
ingin mencari pengalaman yang luas. Tetap izin, tetapi tidak izin kalau bekerja mencari uang. Akhirnya tidurlah si kerbau karena sudah menemukan ide, sudah menemukan peluang untuk dapat bekerja di kota. Akhirnya si kerbau tidur dengan nyenyak. Pagi-pagi sekali si kerbau bangun, dilihatnya si nenek. Si nenek sudah tidak ada di kamar. Ternyata si nenek memasak air di dapurnya. Dapurnya ya pakai api kayu begitu. Si kerbau lalu menghampiri nenek. Nenek, oh kamu sudah bangun? Iya nenek, tetapi bagaimana kalau hari ini aku ada satu permintaan pada nenek? Kamu permintaan apa? Bukankah setiap hari kehidupanmu sudah cukup? Setiap hari aku sudah menyiapkan makan untuk kamu. Bukan itu nenek. Oh bukan, menyebutnya bukan nenek, ibu. Bukan itu ibu. Tetapi apa? Sudah, ayo sekarang kita makan. Belum sempat si kerbau mengutarakan isi hatinya, si nenek sudah cepat-cepat menggandeng si kerbau untuk makan bersama. Akhirnya si kerbau makan jerami yang sudah disiapkan. Jeraminya itu tidak hanya dimakan mentah-mentah gitu. Si nenek ini sangat perhatian terhadap si kerbau. Jeraminya itu dicampur dengan pepaya mentah, direbus ya seperti bubur begitu. Akhirnya si kerbau makan. Nenek pun juga begitu. Nenek makan nasi jagung dengan ikan asin. Wah, sangat lezat sekali dan lahap mereka berdua makan. Di tengah-tengah makan, si kerbau memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatinya yang dipikir semalam tadi. Nenek, ibu, begitu katanya. Aku bukankah selama ini selalu hidup di sekitar rumah ini saja? Iya, memang kamu mau kemana? Begini ibu, bukan berarti aku mau meninggalkan ibu, tetapi izinkan aku bermain-main. Siapa tahu di luar sana banyak juga teman-temanku. Kamu tidak usah. Kata ibunya gitu. Ibunya ini saking sayangnya terhadap si kerbau ini sampai-sampai terlalu mengekang si kerbau. Si kerbau tidak boleh pergi bergaul dengan teman-temannya. Pokoknya di omah doai gitu. Wah, melongso juga si kerbau ini. Begini bu, kali ini izinkan aku untuk pergi ke kota. Aku ingin melihat ke kota. Ibunya mikir juga, kasihan ya. Benar juga, selama ini aku terlalu mengekang dia. Tidak pernah dia bermain sendirian di luar sana. Anakku. Kemudian si nenek berkata pada si kerbau, baiklah, tetapi kamu jangan nakal-nakal ya di kota nanti. Terus sebelum jam 3 sore kamu harus sudah kembali di rumah. Benarkah ibu? Iya, aku tidak akan nakal di sana dan aku akan kembali sebelum jam 3 sore. Oh, baiklah, kalau kamu ingin pergi ke kota, pergilah. Ini aku bawai bekal seikat jerami ya. Tidak usah ibu. Sudah, bawalah. Itu akhirnya si kerbau diizinkan oleh si nenek atau ibunya tadi untuk pergi ke kota. Berangkatlah si kerbau ke kota karena
karena riangnya, karena gembiranya, karena senangnya, karena bahagianya, si kerbau pergi ke kota dengan berlari, supaya cepat-cepat sampai, saking kepinginnya sampai segera berada di kota. Sesampai di kota, si kerbau ternyata bingung juga. Aduh, aku sudah di kota, di sini banyak orang, banyak pasar, terus aku mau apa ini? Nah, ternyata keinginan dan kenyataan ternyata tidak selalu mudah didapatkan. Ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Nah, tetapi karena niatan yang baik, karena usaha yang baik, tiba-tiba saja di pasar itu dilihatnya ada orang memanggul karung besar. Memanggul karung besar, tetapi orangnya rupanya terlalu berat membawa karung itu. Terus ditaruh karungnya karena berat, istirahat sebentar. Sebentar kemudian diangkat lagi, jalan kaki. Nah, terus ada orang satunya datang. Hei, Pak Tua, kenapa kamu mengangkut karung-karung ini sendirian? Bukankah di sekitar kita banyak kerbau-kerbau yang liar? Kerbau liar? Apakah kerbau-kerbau itu mau ditumpangi karung-karungku yang berat ini? Tentu saja mau, Pak Tua. Bukankah kerbau itu memang bertugas untuk mengangkut barang? Oh, iya ya. Nah, akhirnya sadarlah si Pak Tua itu. Nah, setelah berbicara dengan orang di pasar itu, tiba-tiba melihat si hitam berada di ujung pasar. Nah, itu ada kerbau. Aku akan menghampiri kerbau itu. Cepat-cepat menghampiri kerbau itu. Terus si Pak Tuanya bilang, "Hai kerbau, apakah kamu sanggup membawa karung yang berat ini?" Katanya kerbau, "Ya, aku sanggup saja mengangkat karung ini. Jangankan 1, 2 saja aku sanggup." Hahaha, bagus kalau begitu. Aku akan menaruh karung ini di atas punggungmu. Tunggu sebentar. Bolehlah Bapak menaruh karung ini di atas punggungku. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di Anak Kreatif dan selalu setia mendengarkan dongengan dari Paman Sam. Nah, anak-anak, kalau hari ini Paman Sam nanti tidak sempat membuat karya kreatif, maka anak-anak boleh bebas membuat karya kreatif apa saja atau mengingat-ingat karya kreatif yang diberikan oleh Paman Sam di episode-episode yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dongengan Paman Sam karena dongengan ini agak panjang sekali. Nah, tadi kan si kerbau sudah berada di kota, berada di pasar, dan menemukan orang yang akan mengangkutkan barangnya di atas punggung kerbau. Nah, tetapi si kerbau meminta syarat. Pak Tua bertanya, "Apa syaratnya? Ayo katakan." Syaratnya, berilah aku uang 1000 keping. 1000 keping itu mudah sekali bagi aku. Ya, kalau itu memang mudah, mana uangnya? Angkutlah dulu barang-barangku ini. Masa belum ngangkut barang, kamu sudah meminta upahnya? Ya, baiklah, taruhlah di punggungku. Akhirnya karung itu ditaruh di punggung si hitam. Itu. Nah, saat ditaruh itu, si hitam tidak berjalan-jalan.
meneng tok ini. Mek ngono tok, gereng-gereng tok. Si Pak Tua ini akhirnya jengkel, membentak si Gerbo. "Hei, Gerbo, kenapa kamu tidak jalan? Bukankah kita sudah sepakat?" "Ya, aku tidak percaya. Aku tidak akan mau berjalan sebelum uang itu kau kantongkan dan kau kalungkan di leherku." Dasar Gerbo. "Ya sudah, ini uangnya aku masukkan ke dalam kantong." Akhirnya uangnya dimasukkan ke dalam kantong oleh Pak Tua. Kantongnya itu dikalungkan di leher si Gerbo. Akhirnya Gerbo berjalan lontong, gitu berjalan membawa karung yang berat. Sesampainya di tempat tujuan, di rumahnya Pak Tua, si Gerbo tidak segera menurunkan karungnya. Si Pak Tua pun juga berat kalau harus mengangkat karung dari atas punggung si Gerbo. Si Gerbo bertanya lagi, Pak Tua, jangan curang ya. Aku biasa membawa uang 1000 dinar, tetapi uang itu tidak seringan ini. Rupa-rupanya uang di dalam kantong ini tidak genap 1000 dinar. Wah, si Pak Tua heran juga. Oh, dia ternyata mengerti juga ya. Akhirnya kantongnya dilepas. Ini sudah 1000 dinar. Aku tidak percaya. Kamu dasar. Ya, aku tidak percaya. Keluarkan saja uangnya, jangan di dalam kantong itu. Kata jarinya si hitam tadi. Si Pak Tua malu juga digitukan sama si Gerbo. Akhirnya kantongnya diambil dengan sembunyi-sembunyi, ditambahilah uang genap 1000 dinar. Ternyata benar anak-anak. Tadi rupa-rupanya si Pak Tua akan menipu si Gerbo. Dikira si Gerbo tidak tahu jumlah uang yang diberikan. Uang yang di dalam kantong pertama tadi tidak sampai 1000 dinar. Karena si Gerbo tidak mau menurunkan karungnya di atas punggung, maka ditambahilah dengan malu-malu, sembunyi-sembunyi, ditambahi genap. Terus dikeluarkan, ya benar, ternyata ya memang 1000 dinar, tetapi setelah ditambahi oleh Pak Tua secara sembunyi-sembunyi tadi. Akhirnya si Gerbo mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tua. Sekarang karung ini akan segera aku turunkan. Di mana aku turunkan? Di sana. Kamu turunkan di depan pintu sana. Ya. Akhirnya Gerbo berjalan di depan pintu, karungnya dia seperti duduk gitu, merendah, badannya direndahkan, karungnya ditaruh ludek. Mari dia berdiri lagi, membawalah uang 1000 dinar. Segeralah dia pulang karena jam sudah hampir jam 3. Wah, lari cepat dengan mengantongi 1000 dinar uang di dalam kantong. Sampai di rumah, dari kejauhan dia sudah berteriak-teriak, "Ibu, ibu!" Tetapi tidak ada sautan. "Ibu, ibu!" Belum ada sautan. Waduh, dia berhenti sejenak. Waduh, di mana ya? Ibuku di mana? Biasanya kalau aku berteriak begini, ibuku sudah bangun, sudah menjemputku di depan pintu. Tetapi kali ini kok tidak keluar-keluar ya? "Ibu, ibu!" Dia berjalan pelan-pelan, tidak berlari lagi karena hatinya was-was. Jangan-jangan ibunya sakit atau jangan-jangan ibunya jatuh. Karena memang ibunya kan sudah tua. Pelan-pelan dia mendekati rumah. Ternyata anak-anak, ibunya di dalam kamar hanya menangis saja.
Si kerbau mendekati ibunya. Ibu kenapa? Oh, ibunya kaget juga. Anakku, kamu datang anakku. Akhirnya dipeluk anaknya, kerbaunya itu dipeluk. Ibu kangen sekali. Kenapa kamu lama sekali tidak datang-datang? Maaf ibu, aku sebenarnya ingin segera pulang, tetapi aku masih mencari sesuatu di kota. Kamu mencari apa? Ini ibu. Akhirnya si kerbau ini menunjukkan kantung yang ada di kalung lehernya. Apa ini anakku? Maaf ibu, aku sebenarnya pergi ke kota tadi. Aku bekerja. Aku ingin membantu ibu. Aku ingin meringankan beban ibu. Aduh anakku, kenapa kamu harus demikian? Padahal kita sudah cukup makan sehari-hari di sini. Aku masih kuat. Tidak ibu, ibu harus banyak istirahat. Semakin hari ibu sudah tua, maka aku harus membantu. Si kerbau ini. Ya akhirnya mereka berdua berpeluk-pelukan, antara haru, antara kasihan gitu. Nah, begitulah anak-anak, akhirnya si ibu dan si anaknya, si hitam ini menjadi satu kehidupan yang selalu sayang, menyayang, kasih, mengasihi. Nah, si kerbau ini akhirnya setiap hari diizinkan oleh ibunya, ya karena memang ternyata ibunya juga menyadari bahwa usianya juga semakin tua. Nah, itulah anak-anak dongengan Paman Sam hari ini. Hikmah yang harus kita petik adalah sesuatu yang didasari oleh kasih sayang, saling menyayangi, saling mengasihi, pasti akan menjadi sesuatu yang indah, walaupun dalam perjalanannya selalu menemukan kesulitan. Ya, mudah-mudahan Paman Sam bisa ketemu lagi di episode depan. Sampai jumpa di Anak Kreatif, dan pesan Paman Sam, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.